Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggil saya Deng Cupu. Kita kembali di acara Obsesi Obrolan Kopi Sahabat Kopi. Kak, kembali lagi berarti banyak nih sebelumnya, Pak. Baik, Sobat Kopi, Sobat Nusantara, langsung kita buka dengan kopinya Scoofy. Si keren jangan baper. Toh? Bagaimana Kak kita? Si keren jangan baper. Dan tidak lupa saya perkenalkan adalah narasumber spesial juga. Semua narasumber yang saya kasih di sini pasti beredukasi, berattitude, insya Allah istilahnya enaklah diajak ngobrol. Dan Cupi yang agak mau merisaukan, Pak. Mau pada enggak mau terus. Kakak Dimas. Ya, insya Allah. Sebelum kita buka prolog ini Kak Dimas, reaction dulu kopinya Kak Tutut. Oh iya. Reaction dulu kopinya Scoofy. Dicoba ya. Coba buat reaction dulu. Sek dulu Kak. Oh, sek dulu ya. Betul ini Kak. Ya. Baru di shake. Dibolak-balik ya. Oke. Nggak tak kunci sumpah. Aman. Ya, ternyata kondisi aman. Tempatnya keren juga. Mantap. Wah. Si keren, yang baper dan mantap. Dan satu kelebihannya pembungkusnya kopi Scoofy tidak bocor. Wah. Kayak pengaman. Oke, Kak, kita prolog. Sebenarnya kan istilahnya semua narasumber itu sudah dikenal semua, dan apa sih salahnya kita memperkenalkan diri ulang, Kak? Ya. Nama, SD, SMP, SMA sampai jenjang S1, S2. Silakan, Kak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya itu Mukramin SPD MSI. Biasa kalau dipanggil sehari-harinya itu Kak Dimas. Waktu SD itu saya sekolah di SD 262 Tanah Putih. Tapi sekarang udah berubah nama sekolah, namanya SD 259. Masya Allah. Di SMP saya itu sekolah di SMP 1 Tempe, yang sekarang dikenal namanya SMP 2 Sengkang. Ya. Berarti termasuk lagi Pak Baso? Iya. Pak Baso. Oh, wah. Artinya kita satu alumni lah. Paman Baso ada teman alumni kita. Kemudian di SMA itu saya di SMA 2 Sengkang. Oh. Yang sekarang dikenal SMA 3 Wajo. Kemudian saya menempuh pendidikan S1 itu sebenarnya kalau menghitung kesarjanaan S1 itu saya itu ada 3. Tapi saya enggak bisa pastikan waktu itu. Saya kira bahwa kalau kita sudah sekolah S1 itu cukup 1 kali gitu. Nah, ternyata karena ingin jenjang karir, jadi saya itu S1-nya 3 kali malah. Jadi minta dikasih-kasih Kak Dimas. Waktu di sana tadi juga. Jadi pertama itu saya S1-nya di Unhas. Oh, siap. Kebetulan saya di situ waktu itu ambil pendidikan arsitek. Oh, ya. Kemudian pendidikan S1 yang kedua itu karena ada sesuatu hal saya harus melanjutkan lagi pendidikan, ambil S1 kembali, itu ambil pendidikan kependidikan. Jadi bukan lagi non kependidikan. Ya, betul. Itu ambil sambil keguruan, itu bahasa Indonesia di Prima. Oke. Nah, kemudian S1-nya yang berikutnya itu karena kebetulan itu tiba-tiba saya itu terangkat jadi pegawai negeri. Karena saya ditempatkan di sekolah dasar, jadi mau tak mau saya harus linearkan ijazah saya dengan unit kerja saya, jadi saya ambil lagi S1 kembali. Ambil program PGSD di Udismu. Tapi sebelumnya saya ambil program PGSD ini, saya memang sudah S2 dulu. S2 dulu? Ya, S2 dulu, baru kembali ambil S1 PGSD. Jadi S2-nya itu saya ambil
pendidikan administrasi negara Di di Prima Prima. juga. Oke. Nah, Selain jadi itulah sekelumit pendidikan yang pernah ditempuh. Artinya pendidikannya itu gaduh-gaduh sih. wah, tapi keren ki sobat Skuvita, keren ki sobat Nusantara. Dah itu kayak saya tuh, selesai mes 1. Ali, ada anu begini mau kue. Malas mak. Tapi beliau memang tahu. Di sini saja ya beliau bisa mengatakan bahwa jangan pernah capek belajar. Ya, betul sekali. Jangan Jadi pernah capek belajar. yang perlu capek belajar. Artinya segala sesuatu yang memang bisa menopang masa depan kita ya kenapa enggak gitu. Kak Ian Karel juga kemarin Kak, artinya saya ambil intermezzo pendidikan tidak penting itu intermezzonya kemarin ya, bukan bilang tidak penting-penting bagaimana, cuman ya sinergi dengan kata-katanya bahwa bukannya sebenarnya ijazah li yang dianu, tapi memang apa sebenarnya keterangan anta sama penunjang masa depan tak begitu dia bilangnya. Kurang lebih seperti Kak Ian. Terima kasih Kak Ian. Terima kasih Kak Dia. Ya. Pertanyaan pembuka. Dimas itu dari mana Kak? Ya asli sini sih, Asli. orang Wajo. Tidak Kak, yang kasih kit nama Dimas. Oh, itu Sejarahnya. ada sejarah sih. Ya, sejarah. Itu nama panggilan sejarah Dimas. Gini ceritanya. Waktu itu kan di Sanggar nih, waktu saya itu masuk Sanggar. Kebetulan kita pimpinan saya itu punya program, ditawarin sama orang Samarinda. Siap. Orang salah satu tokoh budaya di Samarinda itu mengundang kami untuk mengadakan pelatihan, memperkenalkan budaya-budaya daerah waktu itu. Siap, Kak. Nah, kebetulan waktu kita berada di sana itu, pimpinan Sanggar saya ini menyampaikan ke kita, kalau bisa jangan pakai nama aslinya. Oh. Jangan pakai nama aslinya, pakai nama samaran semua. Jadi waktu itu nama itu pun bukan saya yang sendiri yang mencetuskan Siap, Kak. nama itu Dimas, tapi pimpinan saya sendiri. Bilang katanya itu ada artis yang agak mirip dengan kamu, itu siapa lagi namanya itu? Sampai teman-teman yang lain itu bilang, oh Dimas siapa lagi namanya itu waktu itu yang pemenang sampul apa majalah waktu itu. Oke. Akhirnya ya dikasih nama lengket itu Dimas. Nggak apa-apa jika disebut anunya, nggak apa-apa ya disebut mereknya. Sanggarnya namanya apa, siapa pimpinannya, nggak apa-apa Ji. Oh, nggak apa-apa Nggak ya. apa-apa Jika. Artinya buka saja Pak. Iya. Ya kebetulan itu ya di Sanggar itu di teater kosong. TK82. TK82. Nggak ada masalah. Kebetulan itu pimpinan saya waktu itu adalah Pak Herman Sam. Mahaguru. Iya, Mahaguru. Lanjut Kak, yang saya tahu karena yang saya tahu Kak Dimas ini sebenarnya dalam konteks mendekati ke mana, ke arah kesenian dan pendidikan budaya itu masih apa istilahnya, agak malu-malu untuk mengatakan bah ikut Kak deh. Pertanyaannya itu Kak, mulai tahun berapa kita mulai injak teko? Kan mulai tahun berapa kita injak teko dan bagaimana prosesnya kita masuk teko? Kan gini Kak ya. Mudah-mudahan saya tidak salah. Kak Dimas salah satu orang yang bisa dikatakan bahwa separuh hidupnya ada di Sanggar Seni, gitu Kak. Nah itu tadi pertanyaannya, mulai kapan dan bagaimana prosesnya Kak? Ya, kalau masih di Sanggar teater kosong itu sebenarnya itu kebetulan nggak sengaja sih sebenarnya. Karena kebetulan teman-teman SMA waktu itu setelah kita selesai ini masing-masing kita terbang kuliah masing-masing. Kebetulan yang teman yang tinggal di daerah kebetulan itu masuk Sanggar teater kosong. Ya, pas saya selesai ini dari pendidikan dari Makassar, ceritanya saya itu sering nongkrong sama teman-teman di SMA dulu. Kebetulan kan mereka itu adalah anak-anak teater kosong. Nah, sering nongkrong sama mereka. Jadi terkadang itu saya nongkrong sampai sore. Nah, namanya Kak, namanya. apanya? Namanya teman tak.
ada namanya Ijang, ada namanya Omel, nah sering Kak Edot itu sering di situ nongkrong sama-sama karena kebetulan mereka ini adalah di teater kosong. Jadi terkadang kalau sore saya masih mau kepengen bersama-sama nongkrong, tapi dia mau pergi latihan. Akhirnya di situ saya diajak pergi melihat, nah, kayak gitu. Terus Kak? Ya, terus pas di situ saya dilihat sama pimpinan Pak Herman Sam, bilang ditanya sama teman, bilang tidak mau enggak itu temanmu masuk teater kosong karena menurutnya waktu itu face-nya cocok, bodinya cocok, ya gitu kan. Tahun berapa? Kalau enggak salah itu saya di tahun 2000 kalau nggak salah. Oke. Tapi itu belum terlalu efektif sih sebenarnya. Waktu itu sempat saya itu pergi nongkrong, akhirnya nggak langsung terlibat. Nanti lama kemudian ada pementasan di Makassar, waktu itu saya tiba-tiba diajak. Oh ya siap Kak. Terus. Ya, diajak kalau nggak salah itu pegelaran hari ulang tahunnya Makassar waktu itu. Kebetulan seluruh kabupaten itu diundang. Nah, kebetulan teater kosong itulah salah satu sanggar yang diundang untuk membawakan Kabupaten Wajo waktu itu. Nah, kebetulan di situ saya kebetulan lewat, akhirnya diajak. Nah, disitulah awal mulai saya betul-betul melibatkan diri di teater kosong di tahun 2000 itu. Masya Allah. Panjang toh Pak. Panjang toh. Jadi teman-teman, ini kayaknya panjang cerita ini teman-teman. Nah, asam-asam mulut dan meroki Kak. Iya, Sir. Surya Nation temani kami hari ini di Surya Nusantara, maksudnya Surya Nation Nusantara temani kami hari ini di bincang-bincang sama Kak Dimas. Kalian lu tahu Kak? Surya Nusantara. Oh, ya. Masanya seperti Surya juga, bedanya cuma dia kretek. Oh gitu ya kan? Insyaallah. Jadi teman-teman, Surya teman lamanya kami. Ya. Pokoknya juga di Surya aja. Surya. Cuman bukan Nusantara. Makanya Kak ini PR tuh saya sama Kak Tutut ini tuh. Kita dulu ya Nusantara dikenal di sini. Ini merolah Kak Tutut nah. Apa mulut? Silakan Kak, silakan Ya. Kak. Dua pertanyaan kurang lebih 5 menit 10 menit. CV-nya, proses masuk TK itu bisa saya katakan bahwa proses Kak Dimas mengenal kesenian dan budaya Betul. di awalnya itu. Dan sejarahnya nama Dimas. Banyak bertanya-tanya Kak sebenarnya itu, tapi malam aja bertanya sama kita. Termasuk saya sama Kak Tutut. Mana ya Dimas? Iya, enggak nyambung dengan nama asli. Tapi iya Dimas. Oh begitu ceritanya. Kalau mau jangki gue yang nonton ini ada semua di sini. Kenapa dipanggil Den Cupu? Kenapa dipanggil Dimas? Kenapa dipanggil yang Karla? Ada semua di sini. Oke Kak, lanjut. Saya mau tanya sedikit tajam karena salahkah kalau saya bilang begini? Sebenarnya Kak, yang banyak membantu dari seni gerak tari Kak Herman pada waktu itu, Kak Dimas, ya. Pendapatnya Kak? Ya. Kalau waktu itu di Sanggar Teater Kosong, terus terang memang saya itu besar di sana, mengenal dunia seni itu di Sanggar Teater Kosong, dan yang betul-betul yang menempa saya itu adalah Pak Herman Sam itu. Masya Allah. Karena memang saya waktu itu selesai kuliah baru mengenal namanya dunia seni. Nah, di Teater Kosong itulah saya betul-betul belajar dari nol. Nah, dari situ namanya kita masing-masing orang itu punya prinsip ya. Waktu itu kalau memang waktu itu saya itu punya prinsip bahwa
ketika saya menggeluti sesuatu, meskipun itu bukan background saya, tapi harus saya serius menekuni bidang itu. Nah, ketika diajak masuk di situ, akhirnya dunia seni ini adalah hal baru buat saya setelah tamat kuliah, dan ini menjadi tantangan buat saya. Artinya rugi menurut saya pribadi ketika saya tidak betul-betul serius melakonin itu gitu. Masya. Nah, dari situlah mungkin karena pimpinan waktu itu Pak Herman itu melihat antusias saya, sehingga banyak ilmu-ilmu dia ajarkan ke saya. Dan memang setelah saya berada di Sanggar Teater Kosong itu, alhamdulillah perkembangan itu luar biasa. Banyak sisi lain yang ilmu memang yang saya dapat, dan saya cepat mempelajarinya, sehingga Pak Herman waktu itu melihat potensi itu di seni gerak untuk menguatkan saya waktu itu untuk di seni gerak, supaya bukan hanya sekedar mengenal gerak saja tapi tidak memahami teori. Akhirnya dia ikutkan saya dulu waktu itu di Gedung Kesenian Makassar. Nah, waktu itu belum guru ya. Belum guru. Cuma karena melihat potensi itu ada, jadi makanya Pak Herman waktu itu mengikutkan saya di guru waktu itu, untuk diutus oleh Dinas Pendidikan waktu itu untuk ikut pelatihan di Kesenian Makassar. Sejarahnya Kak Dimas sebagai bapak tata gerak tari pojok. Masya Allah. Nah, dari situlah saya banyak tahu tentang seni gerak itu, khususnya kayak di daerah kita ya. Nah, disitulah saya mengenal beberapa gerak di Sulawesi Selatan, dan setelah pulang dari pelatihan itu ya, itulah menjadi modal. Masya Allah. Stop teko dulu. Bukan stop sih, sebenarnya kita bergeser. Ya. Kak Dimas lahir dari teko, alhamdulillah sampai sekarang. Nah, sekarang kita tanya tentang karirnya. Ya. Bagaimana Kak proses karir Kak? Oh iya. Kalau mau dipikir sebenarnya semua punya hubungan dari sanggar itu sehingga dengan profesi yang sekarang. Tidak jadi bergeser, tetap. Karena terus terang, saya itu kan profesinya sekarang adalah guru, dan Betul, sekarang yang menduduki sebagai, dikasih mandat untuk jadi kepala sekolah. Masya Allah. Tapi karir di guru itu sebenarnya itu bukan cita-cita saya, dan bukan menurut saya secara pribadi, bukan passion saya. Menurut waktu itu. Menurut waktu itu. Ya, betul. menurut waktu itu. Nah, bukan sekarang. Waktu itu. Nah, apa yang menghantar saya dengan profesi ini sekarang itu karena saya bergelut di dunia seni itu. Nah, karena sering karena terlibat di sanggar seni, akhirnya banyak yang melirik, sekolah-sekolah itu banyak yang melirik, melihat kompetensi saya mungkin bisa di dunia itu. Akhirnya sering ditawarin dulu untuk melatih sekolah-sekolah anak-anaknya. Nah, karena melihat lagi itu, karena mungkin kualitas melatih waktu itu dia menurutnya bagus, akhirnya istri pimpinan sanggar saya itu Pak Herman, namanya Bu Roslania, itu yang memasukkan saya di sekolah. Masya Allah. Meskipun bukan kemauan saya dia. Nah, tapi namanya kita itu adalah istri pimpinan kita, jadi menurut aja waktu itu. Meskipun sebenarnya waktu itu menolak sebenarnya, karena memang bukan passion menurut kita. Pernah bolos Kak? Kalau bolos sih sering bolos, karena memang bukan passionnya waktu itu. Ya, lama kelamaan karena sudah menggeluti di dunia keguruan itu, akhirnya mau tak mau gitu, bagaimana kita mau bekerja secara maksimal kalau kita tidak mencintai pekerjaan. Dan hubungannya dengan kesenian jangan dengan profesi guru itu kan tidak lepas, karena memang ada pembelajarannya berhubungan dengan kesenian. Masya Allah. Nah, jadi yang melatar belakang profesi ini adalah dari itu tadi, dari berkesenian itu akhirnya diarahkan ke profesi ya, ke pendidikan. Guru maksudnya kita pas jadi guru itu honor, kontrak atau langsung PNS Kak? Enggak, saya dulu waktu itu ditawarin dan itu jadi honor dulu. Juga. Ya,
proses ini lama. Jadi saya itu honor itu ada sekitar hampir 10 tahun. Masya Allah. Teman-teman, proses itu nggak singkat nah. Yang kita lihat dibilang, "Wih, Kak Dimas kepala sekolah nih." Aja gue begitu. Tapi prosesnya tidak mau juga dulu. Cuman memang pada saat kondisi itu enaknya di apa namanya, masa tua kita bergantung di tempat mana kita bergaul Kadi. Ya. Kadi. Betul. Salah satu faktor yang penyebab itu adalah lingkungan kita. Bagaimana kita mengarahkan diri kita itu berada pada lingkungan yang mana. Makanya bukan sih sebenarnya harus memilih, tapi memang kita manusia ketika kita mau menentukan karir kita atau menentukan masa depan kita itu tentu kita harus selektif juga di mana tempat kamu bergaul. Gitu. Terima kasih Kak Herman, terima kasih Kak Uce. Next question. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Kan kita bilang tadi ada hubungannya pendidikan dengan seni budaya, termasuk pengalaman hidup tak sampai ke dunia pendidikan. Ya. Nah, saya tidak mau flashback lagi, kan tadi kita cerita yang lalu toh. Nah, apa yang kita lakukan ketika kita jadi kepala sekolah untuk memperkenalkan ke siswa-siswa bahwa seni budaya itu begini loh. Ya. Itu Kak. Bisa kita Ya. Sebenarnya sebelum saya jadi kepala sekolah memang sudah saya lakukan di sebagai profesi guru, karena memang kita guru itu memang di dalam hal bukan hanya sekedar proses belajar mengajar saja, tapi memang ada namanya pertunjukan kesenian untuk siswa. Nah, bertanya Kak. Lanjut. Ya, terus waktu saya masih profesi guru waktu itu kan memang saya dikasih mandat bahwa setiap nanti ada pertunjukan ini, maka saya sebagai pembinanya untuk melatih anak-anak untuk di kesenian. Nah, setelah menjadi sebagai kepala sekolah, tentu kan dari latar belakang dengan profesi guru kemarin, tentu kan kalau kita sebagai manajerialnya, tentu kita akan membuat program. Nah, salah satunya program yang pertama kita lakukan adalah untuk memperkenalkan kesenian supaya peserta didik kita itu mengenal seni budaya. Yaitu pertama adalah kita harus membangun sanggar dulu di sekolah. Nah, sudah berjalan begitu Kak? Alhamdulillah. Jadi sekarang itu yang dulunya sekolah itu tidak ada sanggar seninya, sekarang saya sudah bentuk sanggar seni sekolah di SD, di SDN 261 Sengkang. Beruntunglah kalian, Pak. Ada alasan bolos. Tidak bercanda aja Kak. Ya Allah. Jadi gini Kak, yang saya tahu toh, mungkin hilang nih sekarang, nggak tahu sejak kapan hilangnya. Dulu itu setahuku pada saat 17-an, baik SD, SMP, SMA itu pentas di terminal lama, sekarang Bang Susalbar, itu diperlombakan. Apakah itu masih atau istilahnya itu masih berjalan atau di wilayah masing-masing nih? Ya. Kalau untuk berbicara dulu waktu di zaman di terminal itu, sebenarnya sampai sekarang itu untuk pementasan itu masih ada sampai sekarang, masih berlangsung sampai sekarang. Cuma versinya berbeda. Dulu itu masing-masing di wilayah masing-masing dulu. Biasanya itu kan kalau di sekolah itu ada namanya wilayah. Ada wilayah 1, 2, 3, 4. Masing wilayah itu ada kelurahannya. Betul. Nah, dulu itu kan masing-masing di kelurahannya masing-masing dulu. Nanti finalnya disatukan di terminal itu kemarin. Kalau sekarang sudah nggak seperti itu. Namun pun setiap mau perayaan 17 itu tetap ada lomba keseniannya yang disatukan di panggung kesenian Dinas Pendidikan. Sekarang berpindah dari terminal terminal ke panggung Dinas Pendidikan. Lebih asik mana? Kalau mengingat dari sekarang itu lebih asik yang dulu sih. Sama berarti. Iya. Karena dulu itu
betul-betul kita apa ya? Maksudnya beberapa kali tampil sih. Ada tantangan yang lebih menarik karena kita ada namanya sistem finalnya. Lebih menantang di Lebih menantang maksudnya. lebih harus melakukan yang terbaik daripada ini gitu tadi. Dogi Kak Dimas ikut 3 kali juara 1 di Teko di. Hah? 3 kali juara 1 hari kontemporer. Kontemporer 3 kali saya raih. Rugi Kak Dimas tidak juara 1 murid-murid. Rugi ki murid-muridnya Kak Dimas. Kalau insya Allah akan kembali lagi di masa itu tidak juara 1 ki di bawah asalnya Kak Dimas. Allah, sampah. Oke, next Kak. Saya bisa bilang begini Kak Di, harapannya nanti ini ke depan untuk dunia seperti itu akan dilanjutkan mulai dari pemenang pilkada ini. Bagaimana Kak? Sebenarnya kalau berbicara tentang itu, kan memang kita kalau melihat flashback sekarang, kesenian di Kabupaten Wajo itu sendiri itu mulai redup. Ya, apakah karena faktor kurang dilestarikan atau kurang memberdayakan atau memang pemerintah yang kurang perhatian tentang seni budaya. Kalau sih berbicara, kalau misalnya orang mau sebagai calon itu mungkin alangkah lebih bagusnya kali ada salah satu visi misinya tentang bagaimana itu peningkatan pemberdayaan seni budaya di Kabupaten Wajo itu sendiri. Masya Allah. Artinya bagaimana kita mampu melestarikan dan mempertahankan budaya daerah. Itu menjadi salah satu visi misi yang bagusnya memang harus ada sih sebenarnya. Karena bukan apanya, namanya kita hidup bermasyarakat, hidup berbudaya. Artinya mutlak itu kita harus melestarikan budaya kita. Tanpa budaya kita bukan siapa-siapa. Iya, tanpa budaya bukan kita siapa-siapa. Linear dengan kata-katanya Kak Coko, linear dengan kata-katanya Pak Herman. Tanpa budaya kita bagikan ikan memanjat pohon. Jadi minta contohnya Kak, kalau saya bilang begini, tempat seni budaya itu sebenarnya berakar di pendidikan. Bisa dijelaskan Kak? Apakah saya salah atau saya? Ya, memang boleh dikatakan itu adalah fondasi itu ada di pendidikan karena sejak dini anak-anak itu memang harus mengenal budayanya. Masya Allah. Jadi makanya melalui pendidikan, melalui pendidikan itulah ya memang sejak dini memang anak-anak harus diperkenalkan namanya budaya. Harus dia mengenal budaya daerahnya sendiri, mulai dari keseniannya, bahasanya, dan ini perlu dilestarikan dan itu pun menjadi program dalam pendidikan. Memang dalam kurikulum itu perlu ada namanya budaya lokal. Nah itu karena kapan ini tidak diperkenalkan sejak dini maka akan hilang oleh peradaban dunia yang masa sekarang sih. Saya tegaskan ya, kami tegaskan ya, kamu tidak ikut-ikut nomor 1 nomor 2 ya. Ini cuman masukan siapapun yang terpilih nah. Jadi istilahnya kita di sini bukan kita di sini tanpa warna. Kita di sini tanpa warna. Adapun pendapat kami ya ini pendapat kami untuk lebih ke seni budaya Kak Di. Nah, itu pendapatnya Kak Dimas seorang budayawan, seniman, tata gerak tari, dan sekaligus sebagai kepala sekolah. Betul Kak? Betul Pak. Kita lanjut. Kalau rumit yang mana sebenarnya Kak? Yang dulu atau sekarang? Apa ini perlombaan 17 menjaga seni budayanya? Kalau berbicara masalah rumit yang dulu sih, yang dulu. Karena memang ditekankan tadi. Iya, artinya kalau orang berbicara yang dulu itu memang betul-betul kita
pemerintah waktu itu dengan masyarakatnya memang betul-betul dia menjaga kelestarian budaya itu. Cuma berkembangnya samanya agak mulai terkikis. Nah, makanya ini perlu dikembalikan sukmanya. Nah, gini, kalau saya bilang Kak, kan gini, saya kan anak zaman now, bisa dikatakan bahwa saya ini anak zaman now, anak yang menghampiri Gen Z. Kalau saya bilang bahwa itu budaya seni itu kuno, tidak keren Ki. Lebih baik kita ke festival musik rock atau drama-drama apakah semacamnya Kak. Bagaimana pendapat Kak? Ya tergantung sih kepada manusianya ya, anak-anak yang zaman sekarang. Tapi kan otomatis begini, anak zaman sekarang itu kan kalian tahu bahwa kamu berada di daerah mana. Oh betul. Kamu kan budayanya apa, ya gitu kan. Kamu kan sekolah waktu itu kan selalu ditempa dengan pendidikan juga diperkenalkan dengan masalah budaya. Nah, kalau bukan dari kalian yang galangan zaman now yang mau melestarikan budaya, siapa lagi? Kan bisa, kalau musik modern misalnya, kan bisa saja kita menggunakan mengkolaborasikan dengan musik tradisional dengan musik modern. Ya, terus yang kedua, kalau misalnya tidak mau dicampur dengan musik tradisional, kan bisa saja kan lagu daerah yang diaransemen seperti zaman sekarang, kan bisa saja diaransemen dibuat hal yang baru, namun pun itu berakal dari budaya gitu. Bukan tadi ada jebak ternyata dia lepas dari perangkap. Cerdas memang. Budaya dan seni di kehidupan sekolah bisa dilihat dari pelajaran yang dilakukan oleh Bapak sendiri kata yang viral sekarang banyak Kak yang digerak saja anaknya masuk kantor polisi. Pendapat Kak? Sebenarnya begini, itu kan menyangkut masalah orang tua ya. Oke. Saya berbicara kalau di lingkungan sekolah itu kan menyangkut orang tua. Siap Kak. Sebenarnya kembali lagi bahwa orang tua itu harus menyadari bahwa apa sih filosofinya anak kita itu menyekolahkan di sekolah, ya itu pertama. Dan memang orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah itu harus paham bahwa apa sih perannya guru di sekolah. Ya, kalau orang berbicara masalah persen, sebenarnya yang berperan penting di pendidikan anak itu adalah orang tua. Guru itu hanya 25% di sekolah. Yang lebih banyak mendidik anaknya adalah orang tua. Nah sekarang kalau ada polemik yang terjadi seperti itu, berarti orang tua yang belum memahami tentang dunia pendidikan, tentu juga memahami tentang apa yang seharusnya perannya sebagai orang tua terhadap pendidikan anaknya. Berbicara ini kalau orang tua paham ini sebenarnya kan gini, anak-anak itu sebenarnya karakter itu tidak dibentuk di sekolah, tapi rata-rata itu mayoritas itu anak itu hanya mendatangkan karakter dari rumahnya. Cuma perannya guru di sini sebenarnya adalah apa yang dibawa dari rumahnya. Yemi riasanya yang piring nasi bahasa ugina. Jadi guru itu sebenarnya hanya perannya itu bagaimana menjaga itu apa yang dibawa dari rumah, melarang, menindaklanjuti ketika apa hal-hal yang dibawa dari rumah sebenarnya, dan mengingatkan hal yang seharusnya yang baik yang dilakukan. Sebenarnya itu yang dilakukan peran guru di sekolah. Nah, kalau misalnya ada sering terjadi hal-hal itu adalah kembali ke individu manusia, tapi tidak ada guru kalau bukan hanya semata-mata untuk kebaikan anak itu sendiri sekali. Masalah. Tidak sampai-sampai pikiranku. Aku juga mengarut di sekolah-sekolah. Allah. Next Kak. Ya. Tapi sebelum kita next, saya minta lagi.
Enak berarti. Enak betul. Betul. Si keren, jangan baper. Barisku. Allah, kali Allah. Manyus. Tadi Mas lebih bersemangat membahas masalah anak didik siswa yang memang harus diatur di sekolah dengan karakter yang dibawa ke rumah, betul tadi? Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir, tapi tetap ada statementnya Kak Dimas nanti. Siap. Jadi pertanyaannya itu, kalau misalkan Kak, itu terjadi di sekolah tak, yang kita tempat sekarang. Misalkan ada anakku diberasa ika aja atau digeleceh sama tiba-tiba datang ke sekolah, bawa polisi dan semacamnya. Apa tindakan tak dan apa sih sebenarnya harapan tak kepada ini anakku? Hukuman apa yang pantas untuk ini kalau misalkan tiba-tiba guru tak dipenjarakan gara-gara anakku gitu? Iya, merah kemarin. Tapi agak sulit sih saya menjawab itu, karena terus terang kita hanya berpandaian. Siap. Karena sebelum itu terjadi sebenarnya kalau di sekolah saya itu memang saya sudah mengatasi supaya tidak terjadi hal yang demikian. Lebih keren kayaknya. Jadi kalau saya untuk berpikir itu terjadi di sekolah, ya tentu kan pertama itu harus saya fasilitasi dulu. Misalnya guru yang bersangkutan, misalnya yang terlibat dengan anak-anak yang bersangkutan dengan orang tuanya, tentu akan saya fasilitasi dulu. Artinya tidak serta-merta dulu memberikan kebebasan untuk orang menghukum, istilahnya apa lagi namanya? Anggota lah istilahnya. Ya, Guru di sana. tentu kita harus mencari dulu, mengidentifikasi dulu apa penyebab dan sebabnya, apa akar masalahnya. Tentu kan itu dicari dulu. Betul. Apa penyebabnya sehingga terjadi seperti ini dan kondisi ini. Karena polisi pun tidak boleh langsung serta-merta itu terlibat langsung. Tentu kan ada hal dulu, komunikasi langsung dulu. Jadi orang tua itu harus dulu menyampaikan ke pimpinan dulu sependapat. Terus Kak. Karena itu adalah langkah awal yang harus ditempuh dulu, harus mengkomunikasikan dulu siapa pimpinannya. Nah, kalau memang pimpinan tidak mengambil tindakan, ya secara otomatis mungkin perlu ini disampaikan dulu ke sektor membidani. Contohnya misalnya dinas pendidikan. Betul, Kita berada di bidang pendidikan. Nah, tapi kalau saya sih tentu dulu ya orang tua itu harus bersangkutan dulu berbicara dengan pimpinan. Kayak macam saya sebagai kepala sekolah ya, orang tua dulu harus menyampaikan ke saya, permasalahan itu apa, penyebabnya apa. Nah, kemudian saya fasilitasi guru saya yang bersangkutan. Sempat ada pernyataan netizen ini, kadang saya baca-baca bahwa kalaupun terjadi kayak di Kendari kemarin, pernyataan netizen itu begini, itu anak yang itu ambil anakmu kasih sekolah sendiri. Semua guru-guru bersatu mau jamu tuh lagi kasih sekolah itu anak di sekolah. Bikin suruh pemerintah bikin sekolah sendiri. Suruh polisi yang bikin sekolah sendiri. Bagaimana pendapat Anda? Ya terkadang itu menjadi wajar ya kedepan itu. Kalau kita udah setengah mati ini, betul-betul kita hanya demi kebaikan anaknya, mau betul-betul dididik anaknya yang baik-baik, tiba-tiba kita dapat serangan seperti itu. Ya, terkadang memang anak membetul buntu. ya, artinya enggak sih kalau enggak menjadi seperti itu sih. Kalau misalnya saya sebagai orang tua misalnya dalam kondisi begitu, justru saya malah tolong dibantu saya untuk mendidik anak saya. Kalau memang wajar untuk dipukul, silakan pukul selama itu mau anak itu berubah. Tandanya saya sebagai orang tua, ya kan? Tapi kalau ada tadi pendapat yang seperti guru misalnya berpendapat bahwa ada ambil saja, itu karena rasa kekecewaan. Iya, betul. Karena terus terang guru itu memang hanya semata-mata demi kebaikan anak itu, sehingga ada terjadi sesuatu hal yang mungkin di luar kuasanya. Kita close statement.
Oh iya, sorry. Kegiatan di belakang Kak itu untuk apa? Oh, kebetulan itu ada kegiatan ini besok itu besok malam. Ada kegiatan kebetulan Hari Guru. Hari Guru HGN, Hari Guru Nasional. Kebetulan ada kegiatan lomba khusus untuk guru. Di Dinas Pendidikan. Di Dinas Pendidikan diadakan. Nah, itu ada guru-guru, mulai dari guru TK, SD, SMP, SMA. Itu ada kegiatan lomba, itu vokal grup. Ada juga untuk siswa. Dan banyak lain, ada lomba prestasi dalam praktik baik. Banyak kegiatan-kegiatan lomba yang dilakukan untuk kegiatan Hari Guru. Diperlombakan Kak Di? Diperlombakan. Ini sebenarnya untuk menjalin silaturahmi sambil euforianya guru. Oh, statement ya. Siapa tahu ada yang lupa saya tanya Ki, atau siapa tahu ada yang belum kita bahas tadi kita mau bahas, atau harapan Kak atau semacamnya Kak, mungkin bisa diungkapkan sama di sini. Ada 1 jam. Lamanya. Iya ya. Harapan ya. Kalau berbicara sih harapan itu banyak harapan sebenarnya. Ya kalau kita di kalangan pendidikan itu banyak harapan. Melihat itu problema yang banyak sekarang itu adalah tentang penggantian kurikulum. Sebenarnya kalau saya secara pribadi saya sebagai guru di dunia pendidikan itu saya tidak perlu namanya ada ganti materi, ganti kurikulum. Karena kenapa? Itu kembali ke SDM guru sebenarnya. Oh, gitu. Kalau SDM guru itu memang mindsetnya atau pola pikirnya memang punya tanggung jawab dan sadar dengan profesi, saya rasa kurikulum apapun berlaku pasti dia akan bisa. Nah itu karena bukan apanya, meskipun kurikulum terganti, tapi kalau SDM guru itu sendiri tidak mau mengikuti perkembangan, tidak mau mengikuti perubahan, ya sama saja. Nah itu harapannya adalah bagaimana ini betul-betul guru itu sadar dengan profesinya, sadar dengan tanggung jawabnya, apa yang harus dilakukan. Kurikulum apapun itu kalau kalian tetap sadar dengan tanggung jawabnya, saya rasa kurikulum apapun itu pasti kamu bisa. Nah itu. Terus yang kedua, berbicara tentang masalah seni budaya, ya ini saya harapkan pemerintah itu betul-betul memperhatikan namanya pelestarian budaya. Karena itu sangat penting. Karena itulah menjadi karakter dan ciri khas kita sebagai orang daerah. Itu menjadi fondasi kita yang mengakar, yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita sejak dulu, yang perlu memang kita pertahankan sampai sekarang. Karena itulah yang membedakan kita dengan negara luar. Nah itu. Terus yang ketiga adalah para pelaku seni. Anak-anak zaman sekarang. Nah, kenapa sih kita tidak mempertahankan budaya daerah sendiri? Meskipun kita berada di dunia modern, tapi bagaimana kamu mampu mengkolaborasikan antara seni modern dengan seni tradisional? Coba lihat di provinsi-provinsi lain. Contoh yang betul-betul yang sangat melekat budayanya adalah Jogja. Coba lihat anak muda-mudanya zaman sekarang. Di emperan-emperan jalan itu mereka itu memperkenalkan budaya, mulai dari gerak tarinya sampai musiknya itu mereka tetap melestarikan. Anak-anak zaman now itulah yang mau lakukan itu. Meskipun dia versikan dengan gerak modern, musik yang modern, tapi tetap memperkenalkan budaya daerahnya. Nah, kalau di Wajah, saya harap yang anak milenial itu mempergaulkan seperti itu. Tunjukkan tutut anak milenial itu. Kalau bukan pelaku-pelaku yang seni sekarang ini yang bukan melestarikan, siapa lagi kalau bukan kalian semua yang pelaku-pelaku seni? Yang terakhir Kak, saya tambah terakhir. Pendapatnya kepada yang punya karya, yang cepat tersinggung, atau yang bagaimana pendapat Kak? Kan contoh saya. Saya ada karya mahar. Biasa itu kasih miring-miring tongkat pada itu otakku. Mau Kak, emosi tongkat itu dengar itu kalau misalkan tiba-tiba, jadi karya aku kali. Bagaimana? Tiba-tiba emosi Kak. Apa sih gimana Kak karya aku? Itu kan prinsipal, maksudnya itu tergantung dari
pribadinya orang berpendapat seperti itu. Tapi kalau menurut saya, sebuah karya itu adalah hal yang luar biasa dan patut dihargai, Masya Allah. patut disupport, meskipun karya itu yang sederhana saja, tapi perlu karya apapun itu, sesederhana apapun itu karya, patut kita menghargai dan mengakui, karena tidak semua orang itu karya yang dibuat itu tidak mungkin semua sama apa yang kita buat. Betul. Dan persepsi kita membuat karya itu kan berbeda-beda juga. Betul. Makanya namanya pengkarya itu harus saling menghargai. Karena kalau bukan kita yang menghargai sebuah karya, siapa lagi kalau bukan kita sendiri yang menghargainya, ya kan? Makanya itu kembali ke kita. Kalau memang kita yang campur karya, maka patut juga kita mengakui karya orang lain. Nah, namun kalau untuk diapresiasi boleh, dan wajar-wajar saja kita mengapresiasi, tapi jangan dibawa ketersinggungan. Jangan bawa baper, maksudnya itu jangan baper. Iya, karena kenapa? Kalau dibawa baper, berarti mengapresiasi itu kan membangun, membangun kita untuk lebih maju. Kita butuh, namanya kita mau berhasil, mau lebih sukses, mau lebih karya yang bagus, maka kita harus banyak apresiasi, banyak mendengar inputan kritik. Iya, tanpa itu kita tidak bisa besar. Makanya proses namanya pekarya kan ada proses peningkatan. Kalau bukan dari hal-hal orang mengapresiasi itu, tidak mungkin kita dapat karya yang bagus. Kalau tidak ada kritik, gimana bisa kita mau lebih bagus? Nah, ya kan? Pasti kita bisa saja hanya stagnan. Masya Allah. Ya kan? Nah, makanya kita harus siap menerima apresiasi. Bentuk kritikan apapun itu kita harus selalu siap. Hal-hal yang baik ya ditampung. Hal-hal yang jelek dibuang. Tidak usah dipikirkan. Masih ada Kak. Nah, kayaknya sudah kayaknya. Oke. Nanti lanjut Komplit banget. Lanjutnya. Terima kasih banyak sahabat Stufi, terima kasih banyak sahabat Nusantara, terima kasih banyak Kak Dimas, terima kasih banyak Kak Tutut. Apa namanya? Untuk Kak Dimas, akan ada season berikutnya kayaknya lagi ya. Kayaknya lagi akan ada season berikutnya. Tentang apa itu nantilah. Istilahnya kami oke sih memberikan edukasi bentuk apapun itu. Tidak kemungkinan mungkin akan saya podcast juga orang yang mungkin ya saya tidak suka, tapi dia punya karya. mungkin ya. Dan itu saya harus lakukan karena bentuk saya bikin ini untuk ya inilah gambarannya begini begitu ya. Dan kami akan hadirkan siapapun yang punya karya di sini. Bukan bilang dia bupati, bukan dia darah biru, bukan dia orang tertentu, bukan. Semua yang memang harus duduk di kursi ini, insya Allah saya akan hadirkan dengan edukasi. Ini acara oke sih, obrolan kopi sahabat Stufi, namanya juga obrolan kopi, apa saja bisa masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Terima kasih Kak. Siap. Allah Akbar.